bukan sombong sih, tapi kalian semua pasti nonton saya di Liga Champions. Kembali lagi bersama saya Muhammad Novel Kasman di podcast Gurabati Open Tournament ke-26 tahun 2023. Seperti biasa pada malam hari ini saya tidak sendiri. Narasumber saya pada malam hari ini bisa dibilang bukan kaleng-kaleng. Setelah sekian purnama akhirnya beliau punya waktu, punya kesempatan dan hadir di podcast Gurabati Open Tournament. Salah satu pemain yang bisa dikatakan legenda hidupnya pemain bola Maluku Utara. Kenapa saya katakan legenda hidup? Karena pemain ini untuk seantero Indonesia, khususnya bagi pecinta sepak bola, tidak ada yang tidak kenal beliau. Dijuluki sebagai Cristiano Ronaldo-nya Indonesia, Bapak Bung Julham Malik Jamrun. Selamat datang. Terima kasih. Salam. Apa kabar nih? Sehat ini? Alhamdulillah. Sehat. Ini keluarga sehat ya? Keluarga semua sehat. Nah, ini dalam rangka ke Maluku Utara ini mungkin karena liga libur atau memang ada Karena mumpung liga diberhentikan, makanya harus pulang kampung. Pulang kampung. Kumpul dengan keluarga, mengisi waktu. Ini datang dengan istri dengan anak semua? Di Ternate? Iya. Kalau lagi di Pulau Jawa, semua ikut ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau pulang semua. Berarti ini hitungan liburan juga ya? Liburan. Lagi untuk puasa dengan apa ini? Iya. Berarti aktivitas sekarang itu selain ini ada pertandingan-pertandingan Tarkam atau apa di Maluku Ya, Utara? sempat ikut beberapa pertandingan Tarkam di kota Ternate karena mengisi waktu biar kondisi terjaga. Artinya KKM ini saya sapa dengan KKM ini, bisa KKM. Terlalu tua juga sih. Oh, berarti panggil siapa ini? Panggil nama saja. Oh, pakai. Nah, ini jujur saja ini saya gugup baku mengada dengan narasumber dengan level. Atau bisa bilang ini level yang diantara sebarang KKM Bung Am ini. Jadi Bung Am ini saya lihat Bung Am sekarang ini kalau orang tanya sepak bola, pemain bola di Maluku Utara ini, itu pasti terkenal KKM. Semua kenal. Dan bahkan ada yang mau pingin punya karir itu seperti KKM. Tapi sebelum sampai ke situ, ini Gurabati Open Tournament saya ingin tanya sedikit soal pendapat Julham Malik Jamrun ini terhadap Gurabati Open Tournament. Kalau boleh tahu itu Julham Malik Jamrun bermain di GOT itu di usia berapa dan tim apa? Waktu itu pertama sekali saya main di GOT itu umur saya masih 15 tahun. 15 tahun. Itu bersama tim kebanggaan orang Gambesi. PS Olimpik. Olimpik Gambesi. Jadi saya masih ingat betul waktu Olimpik Gambesi dia hadir di GOT itu dua anak kembar, Julham dan Julvin. Bahkan pada saat pembukaan itu kan orang undang tim-tim untuk hadir upacara pembukaan. Itu dua kembar ini datang. Dan pas di tim Olimpik bermain itu saya masih ingat betul bahwa seorang Julham Malik Jamrun yang punya nama besar sekarang itu masih angka kuat pada saat itu. Saya bisa tanya sedikit pendapat Julham Malik Jamrun terhadap Gurabati Open Tournament itu seperti apa? Waktu itu ketika ada turnamen Gurabati itu apakah punya keinginan mau ikut atau seperti apa? Dari kecil selalu ikut tim PS Olimpik bertanding di Gurabati Open Tournament. Termotivasi ingin bermain di ajang tersebut. Alhamdulillah pada akhirnya bertumbuhnya waktu, bertambah umur,
bisa bermain bola, ya sudah terpaksa ikut PES Olimpik pertama kali untuk bermain di Gorabati Open Tournament. Kalau pendapat Julham sendiri nih terkait dengan Gorabati Open Tournament dibandingkan dengan event-event lain di Maluku Utara itu seperti apa? Beda tidak? Sejauh ini yang saya lihat sangat berbeda. Berbeda kelas, berbeda euforia, berbeda istilahnya tensi pertandingan, gengsinya semua berbeda dengan turnamen yang ada di Maluku Utara. Yang saya lihat turnamen Gorabati Open Tournament ini turnamen yang sangat luar biasa. Nomor 1 yang ada di Maluku Utara. Juga tidak bisa dibandingkan. Ada bahasa yang kemudian muncul di Maluku Utara ini untuk di kalangan pecinta sepak bola. Ada yang bilang begini, ngoni bisa menang di event mana saja, jangan dulu bercerita pakai dada, tapi kalau belum pernah menang di Gorabati Open Tournament. Sependapat tidak tuh? Iya, saya juga sependapat karena sampai saat ini saya juga penasaran. Saya bermain di beberapa klub yang ada di Pulau Tidore, di Gorabati Open Tournament sudah memberikan prestasi sebagai juara. Tapi yang membuat saya penasaran adalah tim saya sendiri belum pernah menjuarai Gorabati Open Tournament, PES Olimpik. Itu yang membuat saya penasaran. Karena kalau mau dilihat PES Olimpik itu gudang prestasi. Di beberapa turnamen PES Olimpik selalu berhasil menjuarai turnamen tersebut. Keluar sebagai juara hanya satu. GOT Gorabati Open Tournament yang belum pernah. Kalau masih bisa ingat itu waktu membela Olimpik di Gorabati Open Tournament itu prestasi paling tinggi itu di selalu keluar sebagai juara 3. Juara 3 pernah. Iya. Itu yang bikin penasaran ya. Itu yang bikin penasaran. Untuk tahun ini Olimpik terlibat tidak? Partisipasi tidak? Untuk tahun ini masih tanda tanya sih sebenarnya, masih tanda tanya, makanya sempat berkomunikasi dengan panitia seandainya kalau PES Olimpik keluar bagaimana keputusan panitia. Karena ya kalau menurut saya sih keinginan saya ya diprioritaskan karena Olimpik selalu ikut di turnamen Gorabati. Artinya Olimpik juga salah satu tim di bawah Asprof dan ini yang punya nama besar juga untuk sepak bola Maluku Utara. Kalau tuan bercerita tim-tim Tarkam yang ada di Maluku Utara. Tapi kalau bilang Olimpik jadi ikut dalam turnamen Gorabati Open Tournament ini mungkin banyak tim juga yang akan kecewa besar ya. Lagi kan Bung Julham ini kan banyak sekali tim-tim yang untuk partisipasi di Gorabati Open Tournament ini pasti banyak sekali tim yang coba hubungi ini. Ini yang sampai sekarang ini masih abu-abu. Ada yang bilang Porto FC, ada yang bilang Poram FC, bahkan yang terakhir tuh dengar dari Pusam bahkan Belajangi. Ini tuh mau dengar dari Bung Julham sendiri ini kira-kira di Gorabati Open Tournament ini tim mana yang akan diperkuat oleh Bung Julham Malik Jamrun ini. Mungkin bisa kasih bocoran juga. So ada putusan belum ini? Maksudnya saya ini orangnya suka berikan kejutan, suka berikan surprise. Jadi saya belum bisa menentukan di mana tim yang akan saya bela. Orang pasti tahu, pada saat pertandingan lihat saya main di tim A atau tim B, di situ saya bermain. Waktu ini masih surprise. Jadi untuk pencinta sepak bola di Maluku Utara pada umumnya dan Tidore khususnya nantikan saja tim mana yang ini. Jadi tim-tim yang semulai jual-jual ini jangan dulu bangga. Bung Julham belum menentukan pilihan, mungkin kayak itu. Tapi yang pasti sebanyak sekali tim yang orang tahu berpartisipasi di GOTN yang coba hubungi. Iya, ada beberapa tim yang coba hubungi. Terakhir kemarin tim Porto juga sudah mulai mencoba buat pendekatan. Tapi ya itu sama seperti yang tadi saya bilang.
Saya orangnya suka memberikan kejutan. Iya, iya. Jadi ini mungkin di sini nih ada coach PSG ini. Saya ingin tahu ini, Bung Julham ini kalau orang pakai di main di Tarkam begitu tuh ribet terhadap, mungkin dia biasa besar atau terhadap atau kayak apa supaya mungkin dari PSG mungkin bisa lirik juga ikut meramaikan suasana ini. Ikut meramaikan bursa transfer ya? Iya. Kalau untuk Bung Julham sendiri kalau kontak atau nego dengan Bung Julham itu ribet tidak? Kalau langsung dengan pelatih PSG. PSG. Wah, itu dia bahasa Tirol bilang haso. Ini untuk suasana ini tuh berikan aplaus sekali lagi dulu. Jadi ini luar biasa. Ini untuk pencinta sepak bola dimanapun berada, ini bukan jadi satu rahasia lagi bahwa Bung Julham ini punya sepak terjang di sepak bola. Itu kalau Tom bisa bilang tuh dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat itu so dijelajahi semua. Dari Persita Ternate, Persigo Gorontalo, Bali, Bandung, Mitra Kukar, so hampir sekeliling semua ini. Saya ingin tahu dari sekian banyak tim ini, yang paling berkesan di Bung Julham ketika bela itu seperti apa? Tim yang mana? Yang punya kesan, apakah tim Bandung? Karena saya dengar itu di tim Bandung itu sampai dapat jodoh yang sekarang atau bukan? Oh, terada. Jadi ada dua tim yang sangat berkesan dalam selama saya perjalanan karir di sepak bola. Bukan berarti tim-tim yang lain tidak berkesan, tapi karena dua tim ini istilahnya saya sudah memberikan tanda mata lah seperti itu. Itu Persib Bandung dan PSM Makassar. Karena di Persib Bandung saya berhasil memberikan prestasi keluar sebagai juara Piala Presiden. Presiden sekaligus pemain terbaik pada saat itu ya? Ya, sekaligus top skor sekalian pemain terbaik. Terus di PSM Makassar juga seperti begitu. Ketika menjuarai Piala Indonesia, sempat ketemu dengan Persiter di awal-awal kompetisi Piala Indonesia. Saya juga memberikan prestasi keluar sebagai juara. Terus saya juga dinobatkan menjadi pencetak gol terbanyak, top skor dan pemain terbaik. Ini satu yang mungkin publik Maluku Utara mungkin banyak sekali spekulasi di luar sana, orang punya jawaban sendiri. Mungkin belum ada, saya lihat itu belum ada jawaban resmi atau pernyataan resmi dari Julham Malik Jamrun sendiri. Kan Julham sendiri tahulah bahwa dijuluki sebagai Cristiano Ronaldo-nya Indonesia. Mungkin itu jadi beban atau itu dia muncul sendiri atau memang kamu senang diberikan julukan seperti itu? Mungkin bisa dicerita sedikit terkait julukan itu. Jadi awalnya itu saya lihat seorang Cristiano Ronaldo itu dia bermain ketika dia dari Porto ya. Iya. Dari Porto. Sporting Lisbon. Dia pindah ke Manchester United. Pertama sekali saya melihat dia bermain di Manchester United. Ketika itu saya punya umur berusia 15 tahun. Mulai dari situ saya lihat seorang Cristiano Ronaldo. Muncullah hasrat saya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Saya mulai mengikuti dari cara dia berlatih, cara dia belum tentu bisa semua saya ikuti pola kehidupannya seorang Cristiano Ronaldo, tapi paling enggak sedikit saya mengikuti dia. Jadi pada intinya saya sangat mengidolakan seorang Cristiano Ronaldo. Jadi sebelum itu kan artinya bermain bola bukan pas di umur 15 tahun ini. Iya. Apalagi Kakak mulai main bola itu kan mungkin sejak usia belita lah, usia dini lah. Di awal-awal itu Kakak mengidolakan siapa? Sebelum saya mengidolakan seorang Cristiano Ronaldo, saya mengidolakan seorang David Beckham. David Beckham. Ya. Ini saya juga mau tanya, ini mungkin bisa jadi pelajaran buat pemain-pemain baru nih.
di masa kakam seperti yang kakam cerita tadi sebelum torang mulai ini podcast, tara melalui jenjang SSB. Ya. SSB cuma mungkin berapa tahun atau tidak terlalu lama. Tidak sampai tahun. Terus di sepak bola pada saat itu kan belum seperti sekarang dong kakam. Main bola waktu itu ya orang bisa bilang bahwa terada masa depan lah. Main bola cuma hal biru umur lah. Yang bikin motivasi kakam pada saat itu untuk bermain bola itu sampai dengan sekarang ini apa? Begitu. Jadi semua itu berawal dari bapak saya sih. Haji Malik Jamrun. Karena beliau juga seorang pemain bola, beliau juga pernah berkiprah mungkin banyak orang juga tahu. Iya. Mulai dari bapak turun, karena waktu bapak masih aktif bermain bola kan, saya masih kecil, selalu diboyong ke lapangan, dan itu menjadi suatu motivasi untuk saya bisa menggantikan seorang ayah menjadi seorang pesepak bola yang profesional. Berarti awalnya itu karena mengidolakan bapak ini. Bapak. Kalau tahu ini bapak waktu bermain dulu itu posisinya striker juga. Ya kalau sekarang kakak winger ya. Kalau saya sih di posisi menyerang saya. Menyerang. Bapak dulu? Kalau bapak dulu semua posisi. Semua posisi. Pemain serba bisa lah. Pemain serba bisa. Luar biasa. Kalau boleh tahu kakak berapa bersaudara? Ada 4 bersaudara. Jadi saya sama Julfin kembar. Setelah 17 tahun kemudian baru ketemu Julfan. Julfan sekarang dia lagi berkarir di Bandung. Jadi terus yang satu cewek. Masih SD. Berarti tiga yang cowok ini semua bermain di semua sepak bola. Sepak bola profesional semua. Kalau Julfan ini belum, dia masih di akademi. Akademi di Bandung. Akademi Persib. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, podcast bersama Julham ini kan sebenarnya sudah direncanakan lama, cuma diatur waktu terakhir karena anak sakit sampai belum bisa hadir. Bisa dibilang bahwa dari situ orang bisa lihat bahwa Julham ini begitu menyayangi keluarga begitu ini. Saya ingin tahu peran keluarga dalam karir sepak bola Julham Malik Jamrun itu seperti apa? Sangat penting peran keluarga sampai jadinya seorang Julham Jamrun. Karena ketika saya mau berkarir sebagai seorang pesepak bola profesional itu harus ada dukungan, dan dukungan keluarga itu yang membuat hingga saya sampai saat ini jadi seorang pesepak bola. Dukungan keluarga, pemberi semangat, karena ketika kita mau meniti sebuah karir untuk menjadi sukses, ya tidak bisa lari dari dukungan dan doa keluarga. Itu. Berikut lagi nih sebelum turang bercerita lanjut ini, kakak mungkin bisa minum sedikit ini tompe ini, karena kebetulan di turang punya muka ini ada kopi dari Samantha.id. Dan kakak tahu tidak donat di muka ini dia nama donat apa? Donat warni. Donat ini dari Donat Mertua. Dia bernama Donat Mertua. Kalau kayak coach PSG yang belum kawin sana, kalau dia kawin, kalau dia makan ini barang ini dijamin disayang mertua itu. Jadi mungkin kakak bisa coba. Jadi untuk pecinta sepak bola dimanapun berada, kalau mau dapat kopi Samantha.id bisa hubungi nomor di bawah ini atau langsung saja ke kafenya di Kelurahan Indonesiana. Atau untuk Donat Mertua ini sendiri melayani pesanan dalam berupa acara wedding, acara besar atau hajatan besar lainnya. Atau kalau mau dapat langsung Donat Mertua ini bisa langsung ke Tugulufa sore-sore, itu dia pangkalan di muka Taman Tugulufa. Itu mungkin bisa dicoba kakak. Jadi sekali lagi untuk dapat kopi dan Donat Mertua itu ngoni bisa hubungi nomor di bawah ini. Khusus untuk Donat Mertua bisa hubungi Facebook by Ucintora.
Saya kira itu. Berikan aplaus dulu sekali lagi. Ini sebanyak hal yang Kakam sudah sampaikan ini. Kalau boleh tahu Kakam, untuk perjalanan karir sampai dengan saat ini nih, apa yang belum dicapai untuk Kakam dalam karir sepak bola sampai orang tak bisa pungkiri bahwa musuh terbesar seorang pemain sepak bola adalah usia. Kakam sekarang sudah di usia, Alhamdulillah di usia 35 tahun. 35 tahun. Artinya sudah masuk di fase-fase di mana inilah. Untuk sejauh ini nih, yang Kakam belum sampai untuk di dunia sepak bola itu apa? Yang pertama mungkin gelar Liga Indonesia, Liga 1. Itu sampai saat ini belum tercapai. Sebenarnya kemarin waktu bersama PSM Makassar itu harusnya sudah sih. Cuman ya begitulah namanya sepak bola. Jadi akhirnya yang dapat cuman Piala Indonesia. Terus sama yang kedua yang belum tercapai yaitu bermain di klub-klub besar lainnya seperti Arema, terus Persija sama Persebaya. Itu yang belum tercapai. Sebenarnya sih dari waktu-waktu sebelumnya, waktu saya masih aktif bermain di Liga 1 itu sudah ada tawaran sih. Cuman saya lebih memilih yang pas. Berarti bisa dibilang tim dengan nama besar untuk sepak bola nasional itu baru Persib Bandung, Persipura sama PSM Makassar ya? PSM, terus Mitra Kukar. Sriwijaya pernah belum ya? Belum. Karena Persela Lamongan. Karena kebanyakan saya bolak-balik Bandung Makassar gitu ya. Di usia sekarang nih, Julham, masih punya keinginan untuk berkarir bersama timnas? Mungkin ada hal-hal yang belum tuntas bersama timnas, ingin mau terakhir atau bagaimana? Ya kalau mau bicara semua pemain bola masih ingin lah, masih ingin bermain untuk timnas. Cuman saya sendiri ya istilahnya tahu diri lah. Di umur yang sekarang lebih baik berikan kesempatan kepada pemain-pemain yang muda untuk bisa mengharumkan nama Indonesia. Tapi kalau untuk Julham sendiri masih punya keinginan tidak? Keinginan pasti. Kalau dipanggil pasti siap lah. Pasti. Cuman ya itu. Kalau di timnas hanya mengandalkan pemain-pemain lama, pemain-pemain yang senior, yang sudah tua. Kapan majunya timnas Indonesia? Iya. Baik yang masih segar-segar. Berarti perlu regenerasi lah, itu yang perlu diperlakukan. Mungkin saya agak coba berbicara sedikit untuk prestasi timnas nasional, mungkin untuk bisa dibilang mantan pemain timnas lah. Untuk timnas sendiri sejauh ini untuk jenjang pengembangan timnas, regenerasinya, mungkin ada pendapat sendiri soal itu. Kalau saya sih kalau mau Indonesia berprestasi di ajang nasional atau internasional, alangkah baiknya itu semua berawal dari bibit-bibitnya dulu. Mulai kembangkan mereka terus menerus sehingga mereka bisa, kalau mereka bersama-sama terus kan artinya mereka punya chemistry dalam sebuah tim, punya chemistry. Jadi mungkin bisa saja timnas Indonesia bisa berprestasi karena mulai dari awal. Tapi kalau mulai dari atas dulu, ada pemain yang bagus ambil, ada pemain yang bagus diambil, belum tentu bisa berprestasi. Ada yang bilang begini, bahwa dunia sepak bola di Indonesia ini, untuk khusus di Indonesia Timur itu kurang mendapat sorotan dari timnas. Menurut pandangan ini sedikit, sementara orang tahu bahwa di Indonesia Timur itu lumbungnya pemain. Ataukah memang orang punya pemain memang lumbung pemain, cuma karena memang kedewasaan bermain yang tidak ada atau apa kurang dilirik, atau Julham punya pendapat jadi, sendiri? Yang saya lihat sih sebenarnya di negara kita ini masih ada
memakai sistem. Sistem itu artinya mereka hanya ambil pemain-pemain yang berada dari wilayah barat, seperti begitu. Terus yang dari wilayah timur itu jarang dipantau atau jarang dipakai untuk membela timnas. Padahal kita lihat kalau bicara kualitas dan mental lebih baik kita di timur daripada di barat. Itu dia. Terus mungkin juga dari sisi mental, sisi istilahnya pemain timur kan kebanyakan yang bandel-bandel, yang kepala angin, tidak mau susah diatur. Itu mungkin juga menjadi sebab kenapa jarang pemain dari timur Indonesia yang bisa berkuat timnas. Mungkin untuk pendapat Julham sendiri nih soal untuk wilayah Indonesia, betul jangan dulu bercerita jauh-jauh untuk Maluku Utara atau lebih dekat lagi tuh bercerita Ternate dan Tidore. Untuk pengembangan sepak bola sendiri nih dari sarana prasarana, dukungan pemerintah daerah, dukungan stakeholder sepak bola misalnya untuk Ternate, Tidore atau Maluku Utara lah. Julham lihat seperti apa? Sangat minim ya. Sangat minim, bahkan sebagian besar tidak ada. Karena kalau mau lihat untuk mengembangkan suatu sepak bola yang ada di daerah, itu butuh banyak dukungan dari beberapa pihak, termasuk pemerintah. Kalau yang saya lihat bukan cuma Ternate, Tidore, rata-rata Maluku Utara pun itu sangat minim. Hampir 90% pemerintah pun tidak mau mendukung. Jarang. Saya kira ini pantas ditanyakan karena ini legend dan orang yang saya tahu berkarir sampai punya nama besar ini tanpa dukungan dari mana-mana, ini murni daripada kerja keras sendiri, dukungan keluarga pastinya. Mungkin dukungan pihak-pihak apalagi pemerintah itu saya kira minim sekali untuk itu. Ya kan bisa disampaikan seperti itu. Saya kira luar biasa itu. Terima kasih Apus. Orang kembali lagi ke Gurabati Open Turnamen ini. Mungkin selama keikutsertaan Julham di Gurabati Open Turnamen ini supaya mungkin tim-tim yang ada Tidore dong agak sedikit bangga. Kira-kira sepanjang keikutsertaan di Tarkam Maluku Utara, tonjang bercerita GOT saja, ada event-event lain lah. Tim di Tidore atau di Ternate yang paling susah sekali untuk ke Julham lawan itu yang kayak mana? Yang mungkin dari sisi sporter dorang pesporter yang kasih tekanan atau dorang tim yang punya jagat kalau ketat atau bagaimana? Mungkin ada pendapat sendiri. Selama saya ikut sertaan di Gurabati Open Turnamen, itu selalu ketemu, ada satu tim yang selalu saya ketemu itu susah. Cukup merepotkan lah. Cukup merepotkan dan susah. Waktu itu sih Pora Mereko. Ketika saya ikut Swasio Junior, ketemu sama Poram selalu gagal, ya kan. Terus saya ikut PS Olimpik, ketemu sama Poram selalu gagal. Jadi selama ini mungkin Pora Mereko sih yang saya lihat waktu saya ikut turnamen di Gurabati ya. Waktu itu. Poram. Itu untuk Tidore itu Poram. Ya. Wah, ini orang Poram ini juga orang bisa berbangga ini. Seorang Julham Malik Jamrul saja mengakui. Terima kasih. Karena memang pada saat itu Poram punya tim yang di lini belakang yang diperkuat oleh pemain-pemain yang kuat. Punya level ini Sajuan Doa. Yang suka garu-garu tuh. Salmin kah siapa kah? Ya Salmin. Nah itu. Jadi susah. Boleh wasih dong sugaru tuh orang gimana? Oke. Ini mungkin ada coach PSG di sini, termau sebut PSG apa nama? Supaya kasih bangga pelatih sedikit rada. Waktu ketemu PSG saya selalu cetak gol itu yang saya. Karena tapi ya orang Gurabati tidak bisa marah saya karena saya juga orang Gurabati. Gimana? Tapi saya ini kan bercerita ton tahu lah, Julham Malik Jamrul ini juga punya darah Gurabati, terada. So, pernah bela Gurabati belum?
Kalau sejauh ini sih belum pernah bela PSG Gorabati. Kalau lawan PSG sudah, cuma belum pernah. Kecuali Julvin yang sudah pernah bawa PSG Gorabati juara di Weda. Ya. Dan itu juga orang tahu meninggalkan kesan yang kurang menarik. Ini intermezzo saja. Jadi sungguh menarik ini, banyak hal yang bisa orang dapat dari Julham Malik Jamron ini. Saya ingin tanya begini, Julham. Di banyak sekali netizen yang kemudian bercerita soal Julham Malik Jamron itu pemain dengan dalam kutip itu agak sombong. Nah, tapi kalau orang bercerita main bola ini sombong itu perlu untuk kasih tingkatkan percaya diri. Mungkin Julham bisa berbicara sedikit soal itu untuk bisa jadi motivasi buat pemain-pemain muda. Oke. Jadi kalau orang yang melihat saya sombong itu mungkin orang yang belum kenal sama saya, belum dekat sama saya. Ada beberapa orang di sini yang seperti Coach Gorabati pun, tuh pasti awal-awal pemikirannya sama seperti begitu. Tapi ketika sudah dekat sama saya ya pasti beda. Dan sesuai Agung juga yang ada di situ, yang pernah kuliah di saya Pekampung di Gambesi. Mereka itu pasti tahu. Jadi saya itu dibilang sombong, kelihatan sombong hanya ada di dalam lapangan. Karena ketika saya sombong di dalam lapangan, saya punya percaya diri lebih meningkat. Tipikal saya kan selalu buat tim lawan emosi. Supporter emosi. Itu tipikal saya. Karena kalau sudah emosi, gampang saya buat cetak gol. Iya. Itu salah satu trik ya. Jadi ini sudah cukup banyak ini. Mungkin sebelum Tura masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir ini, mungkin ada tips buat pemain-pemain sekarang ini. Dorang kan bermain itu untuk apalagi pemain-pemain baru. Ada nama sedikit dong mulai jual mahal ini. Lia bayaran dengan apa? Mungkin ada pendapat sedikit soal itu. Mungkin bermain jangan dulu Lia itu prestasi dulu atau bagaimana? Jadi mungkin untuk pemain-pemain yang baru mau mulai meniti karir atau pemain-pemain muda, saran saya sih kalau ingin jadi pemain yang besar nantinya, mulai sekarang jangan dulu melihat masalah rupiahnya, jangan melihat masalah uang, karena yang mereka butuhkan atau yang pemain muda butuhkan itu adalah prestasi. Bukan uang. Ketika sudah punya prestasi, baru uang itu akan datang. Pasti bukan cuma uang. Ini selain uang itu, jangan dulu berpikir lain ini kan jiwa merantaunya kurang. Apalagi kalau ada cewek di sini keluar, cewek panggil sedikit ini pulang. Saya jaga bilang Bang Oni kalau ada prestasi itu Oni bersembunyi di mana saja cewek itu datang cari. Mungkin begitu tuh. Iya, memang benar. Kan kebanyakan pemain muda ini kan sekarang yang ada di Maluku Utara ini kan pertama itu mungkin mental. Sama seperti coach PSG bilang, mental. Habis itu mental lagi. Gitu. Jadi mental. Satu itu. Mental untuk berani keluar, bersaing di luar. Satu itu. Terus mental takut tinggalkan kampung, takut tinggalkan keluarga. Terus apalagi takut kalau dong mungkin sudah pacaran ya, takut. Dompet cewek orang lain ambil gitu. Tapi kalau saya dulu tidak begitu. Saya keluar dulu. Ketika saya sudah punya prestasi, saya sudah dikenal banyak orang, saya sudah punya banyak uang karena saya sudah menciptakan prestasi. Ketika uang datang lebih banyak, yang hilang pasti bisa kembali. Luar biasa. Ini nih luar biasa dari seorang Julham Malik Jamron. Jadi walaupun orang di luar netizen yang tak tahu hal ini dong bercerita bilang Julham itu sombong atau apa, itu tadi sudah disampaikan bahwa itu tipikal dia, cara dia memancing emosi lawan dan sebagainya. Mungkin hampir 1 jam lebih orang ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, artinya Julham ini bermain dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia itu injang semua. Mungkin sebelum sampai ke pertanyaan terakhir ini, selama berkarir di usia sekarang itu ada tawaran dari luar Liga Indonesia misalnya di Malaysia, tapi pernah datang tidak?
Jadi mungkin saya bilang itulah bodohnya saya. Kenapa dulu saya tidak mau menerima, ya Itu kan? dari mana itu? Dari Malaysia, dari pokoknya kalau bagian Asia Tenggara banyak. Banyak. Yang paling istilahnya bilang goblok, yang paling goblok saya itu kenapa waktu itu saya tidak mau menerima tawaran dari Barcelona B. Barcelona B. Barcelona B. Waktu itu kan ini serius. Kalau nggak percaya nanti buka di YouTube. Waktu itu saya perkuat Mitra Kukar. Saya sama Julvin sama-sama. Sama Juriza Abdul Gamal juga. Jadi ketika memperkuat Mitra Kukar kan, Mitra Kukar sempat tour ke Spanyol. Iya. Ketika mau melakukan persiapan untuk Menjelang liga pada saat itu. kita tour ke Spanyol. Di situ kita uji coba dengan Atletico Madrid, uji coba dengan Barcelona B, terus Espanyol, terus Spanyol Legend, tim-tim kuat kita uji coba Valencia. Ketika ketemu sama Barcelona B, sesuai nih, saya juga muda, mereka juga pemain muda. Mungkin sekarang tuh yang kalian kenal waktu mereka main di Barcelona B itu ada Traore, waktu itu masih ada. Terus yang pemain mudanya Barcelona sekarang Pedri. Ya Pedri itu juga, itu saya sudah pernah ketemu bermain pada saat itu. Lawan mereka main di Barcelona B. Saya pikir bahwa ini kesempatan saya untuk bisa dilirik. Ketika itu saya betul-betul menunjukkan kualitas. Setelah itu balik ke hotel, jadi bos saya itu bos Mitra Kukar panggil. Dia panggil saya. Tanyakan, Jul, mau ndak kamu tinggal di sini? Saya langsung pikir, bos, kenapa emangnya? Ya tadi karena kamu main bagus, jadi kamu sempat ditanyain sama pengurusnya Barcelona B. Nah, terus saya bilang, aduh bos, kalau sebenarnya sih kalau mau di sini, cuman waktu itu kan ya sama seperti saya ngomong tadi, mental tidak bisa meninggalkan keluarga. Waktu itu kan saya sudah menikah. Jadi menikah pada saat itu. Ya, terus saya sudah punya momongan. Jadi masih baru ini masih lucu-lucunya, belum bisa berpisah. Ya, jadi itu menjadi pertimbangan saya menolak untuk tetap tinggal di Barcelona. Kalau enggak, mungkin waktu itu kalau saya belum menikah mungkin bukan sombong sih, tapi kalian semua pasti nonton saya di Liga Champion. Karena itu memang fakta. Buka di YouTube, cari Mitra Kukar ketika tour di Spanyol. Pasti ketemu semua. Berarti bisa dibilang itu penyesalan terbesar sampai sekarang itu. Kalau waktu terbesar bisa berputar mungkin pasti saya di sana. Langsung di sana. Oke, luar biasa. Jadi torang kasih aplaus sekali lagi nih. Ini sudah 1 jam torang bercerita dan cukup banyak ini. Jadi torang sampai ke pertanyaan terakhir. Mungkin sambil ini tong bisa rasa donat ini sedikit. Sekali lagi ini donat mertua. Untuk yang pecinta sepak bola dimanapun berada yang mau dapat ini silakan hubungi nomor di bawah ini. Jadi kalau yang sudah menikah berarti disayang mertua. Disayang mertua. Kalau yang belum menikah cepat dapat mertua. Sorry. Bekas tisu dulu. Oh, ini. Ini tuh sambil kunyah-kunyah. Jadi mungkin sambil makan kami bisa ingat-ingat lagi dari karir dari Persiter, Persigo sampai sekarang di Persela. Atau sampai di pertanyaan terakhir ini, starting 11 terbaik menurut Julha Malik Jamron. Mau pemain Maluku Utara sampai dengan ini yang pernah bermain sama-sama, kira-kira yang paling versi terbaik menurut Julha Malik Jamron itu seperti apa? Kira-kira siapa yang nanti bantu ini? Kamu suka bermain dengan pola apa dulu? 4-3-3. 4-3-3 berarti menyerang ini. Iya. Itu mulai nih.
Penjaga gawang. Kurnia Mega. Kurnia Mega. Kalau Kurnia Mega sendiri kakak pernah bermain sama-sama Sama. di Di timnas. timnas. Ya. Kalau di klub belum pernah ya. Di klub Dia belum. di Arema saja. Bek kiri. Bek kiri. Bek kiri untuk level ini kan bebas dari dulu Bebas, sampai ya. pokoknya selama saya berkarir ya Sama-sama di klub berkarir. ya. Bek kiri saya masih Abdul Lestaluhu. Abdul Lestaluhu. Bek kiri. Nyong Ambon. Ya. Bek kanan. Bek kanan saya masih condong ke ya, Supardi Nasir. Supardi Nasir Persib Bandung. Persib Bandung. 2 stopper. 2 stopper saya masih ini ke Hamka Hamzah Hamka sama Hamzah. Ricardo Salampesi. Ricardo Salampesi. Kalau Ricardo Salampesi sempat sama-sama di Persipura ya. Sempat sama-sama. Kalau Hamka main di klub Sama-sama di Mitra Kukar, sama-sama di PSM Makassar. Makassar. 3 gelandang. 3 gelandang. Jangkar. Kalau jangkar sih untuk dari dulu sampai saat ini saya masih condong ke Emma Arfan sih, yang di Emma PSM Arfan. sekarang. PSM punya PSM sekarang Ya. dong. M Arfan. 2 gelandang lain. 2 gelandang menyerang, satunya Firman Utina, Firman Utina. terus khusus Indonesia ya, bukan tidak ada pemain asing. Terserah. Tidak ada. Terserah ke kamu dong. Firman Utina sama kalau ada pemain asing sih saya lebih memilih William Pluim. Siapa? William Pluim. William Pluim yang PSM punya. Oke. William Pluim ya. Wing kiri Kakam di situ. Oh, Kakam kanan. Wing kiri. Wing kiri. Wing kiri. Ya, saya lebih memilih pemain yang baru muncul sih, lebih segar karena bisa dibilang saya juluki dia itu Messinya Maluku Utara. Messinya Maluku Utara. M. Sihran. M. Sihran. Pernah main sama-sama. Belum Cuma pernah. suka dia cara bermain. Ya, karena memang dia didikan dari PES Olimpik. PES Olimpik punya ini. Oke, luar biasa. Wing kanan. Wing kanan saya masih berpegang ke Saya sendiri. nah sih. Kalau saya kan yang memilih. Saya jadi pelatih aja lah. Pelatih. Wing kanan tuh masih banyak sih pemain wing di Indonesia. Salah satu. Yang pasti bukan Muhdar Yusuf dong. Bukan. Saya masih memilih seorang Andik Firmansyah. Andik Firmansyah. Ini pernah main sama-sama di timnas dengan ini Iya. juga. Satu striker. Satu striker. Kalau mau pilih saya tapi saya cadangan aja. Saya pilih Boas Salosa. Boas Salosa. Poci termasuk nih. Siapa? Poci. Poci siapa? Rahmat Rifai. Oh, saya dan dia cadangan. Dulu cadangan aja dia. Berarti bisa dibilang cadangan itu Julha Malik Jamrun dan Rahmat Rifai. Rahmat Rifai. Pelatih kalau pelatih bule ya, kalau pelatih bule itu Robert Rene Albert. Robert dan Nabi. Ini Robert Rene Albert. yang di PSM. Ya, yang PSM terus ke Persib Bandung. Kalau pelatih lokal saya masih taruh harapan ke waktu itu sih karena saya merasa nyaman sama dia. Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman. Yang pernah bawa main di GOT juga pada saat itu ya. Nah, itu Jajang Mulyana. Siapa? Itu ini Itu ya. Jajang Mulyana. Jajang Mulyana betul. Jajang Nurjaman itu pelatih. Oke, saya kira itu pertanyaan terakhir untuk Julha Malik Jamrun.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatan hadir di podcast Gurabati Open Turnamen ini. Dan untuk pecinta sepak bola dimanapun berada, saya juga ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jumpa lagi di podcast Gurabati Open Turnamen ke-26 tahun 2003 di podcast selanjutnya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitkan semangat kami, lahirkan semangat generasi Kamera sebelah yang berprestasi.